Pemerintah harus segera fokus untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Kapan tepatnya nih, Jen? Pasca Lebaran ini harus ada upaya yang serius dari pemerintah kita. Secepatnya bulan Mei atau paling lama bulan Juni ini kehidupan di masyarakat harus kembali normal seperti sedia kala. Oke, Bung Sunar. Jadi sudah 2 bulan ini kan kita semua di pandemi ini terkena dampak, kaum buruh, masyarakat. Sebenarnya sih dampak yang paling besar yang dihadapi oleh kaum buruh ini itu seperti apa sih kalau boleh cerita? Iya, terkait dengan COVID-19 atau coronavirus ini, ya dampaknya memang luar biasa ya, ke kawan-kawan buruh gitu ya. Terutama banyak kawan-kawan kita yang diliburkan atau dirumahkan, yang mungkin tidak dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ada yang tidak dibayar sama sekali, ada yang dibayar 50% di selama diliburkan atau selama dirumahkan itu. Juga banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap kawan-kawan buruh. Alasan perusahaan lagi sepi order atau pilot atau bangkrut gitu, sehingga banyak kawan-kawan kita yang memang itu di PHK. Ada perusahaan-perusahaan yang juga tutup secara sepihak dan cukup memakan korban kawan-kawan buruh. Nah, situasi ini memang situasi sulit yang ya kami cukup prihatin dengan situasi ini, dan kami berharap kepada kawan-kawan buruh yang masih upahnya belum dibayar oleh pihak perusahaan agar kawan-kawan tetap memperjuangkan. Nah, bagi kawan-kawan yang terkena dampak ini, ya mari kita saling bersolidaritas. Bu Sunar, tadi kan Bu Sunar bilang banyak perusahaan yang merumahkan, yang upahnya tidak dibayar atau kaum buruhnya. Nah, sebenarnya ini kondisi yang benar-benar terjadi atau hanya dimanfaatkan oleh perusahaan? Ya, situasinya memang sulit ya. Memang faktanya kan banyak dari kawan-kawan kita ini kan menjadi korban dari dampak COVID ini. Nah, memang banyak juga yang banyak perusahaan itu membuat kebijakan itu kan justru merugikan kawan-kawan buruh gitu ya di tengah situasi pandemi COVID ini. Nah, kita nggak tahu ini apakah memang ada ya kesengajaan dari pihak perusahaan itu untuk melakukan PHK misalnya terhadap kawan-kawan buruh tadi. Agak sulit diterima secara akal sehat dari kita gitu ya, terkait dengan kebijakan dirumahkan atau diliburkan atau bahkan sampai penutupan dan PHK terhadap kawan-kawan buruh ini gitu. Dan faktanya memang dari informasi yang disampaikan oleh kawan-kawan buruh itu banyak perusahaan itu yang tidak melaporkan perkembangan atau situasi keuangan di perusahaan itu secara transparan gitu. Nah, artinya kan di sini kami curiga ada kesengajaan dari pihak perusahaan itu untuk melakukan PHK besar-besaran terhadap kawan-kawan buruh. Ya, tadi kan Bu Sunar bilang bahwa sudah banyak kaum buruh yang menjadi korban. Lalu sebagai organisasi sendiri, langkah apa yang dilakukan organisasi? Karena Kasbi kan sangat concern dan kritis melihat kondisi ini. Ya, Konfederasi Kasbi akan melakukan semaksimal mungkin ya advokasi terhadap kawan-kawan anggota kita, anggota Kasbi, dan juga mungkin ada kawan-kawan buruh yang belum berserikat. Kita akan memperjuangkan atau melakukan advokasi baik secara litigasi dan juga non litigasi, yang intinya adalah bagaimana hak-hak dari kawan-kawan buruh itu memang benar-benar diberikan
oleh pihak perusahaan itu. Ya, tadi buruh dirumahkan. Lalu menjelang Lebaran ini, Menaker sudah mengeluarkan surat edaran terkait THR yang di dalamnya itu disebutkan boleh dicicil. Apa tanggapan dari Bung Sunar sebagai Sekjen Konfederasi Kasbi? Ya, surat edaran terkait dengan THR yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, ya jelas ini sangat merugikan kawan-kawan buruh ya, karena dengan adanya surat edaran itu justru banyak perusahaan yang menunda THR atau bahkan mencicil THR dari kawan-kawan buruh. Nah, ini semakin menambah penderitaan dari kawan-kawan buruh di tengah situasi COVID-19 ini. Dan kalau menurut Bung Sunar nih, melihat kebijakan dari Menaker sendiri, ini sebenarnya condongnya seperti kemana ini? Menteri Tenaga Kerja ini kan harusnya mewakili dari kepentingan buruh, harus melindungi kaum buruh, karena sebagai perwakilan dari pemerintah, kebijakan Menteri Tenaga Kerja ini kan memang merugikan buruh ya. Ini kan blunder buat aturan, terutama adalah terhadap kawan-kawan buruh. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Menaker kita ini tidak kompeten, gitu ya. Justru banyak merugikan dari kawan-kawan buruh. Lalu kalau tidak kompeten ini sebaiknya harus bagaimana, Bung Sunar? Ya, pemerintah harus mengevaluasi tentang kinerja dari Menteri Tenaga Kerja ini. Jadi di tengah situasi ini kan harusnya jangan sampai terjadi chaos situasi perburuhan saat ini. Lalu apa yang harus kaum buruh lakukan ketika memang situasi ini sudah tidak membaik? Kawan-kawan buruh dan organisasi serikat buruh dalam situasi sulit ini harus banyak melakukan upaya-upaya mengkonsolidasikan kaum buruh ya, untuk bersama-sama melakukan perjuangan gitu, sehingga nasib kaum buruh yang saat ini semakin sulit ini ya bisa terkonsolidasikan dengan baik dan bisa kembali membangkitkan dari gerakan buruh di Indonesia. Oke Jen, ini terakhir. Lalu apa sih yang tadi kata Sekjen sudah bilang harus konsolidasi? Lalu setelah pasca pandemi ini berakhir, apa yang harus dilakukan kaum buruh, masyarakat Indonesia untuk kembali new normal lagi? Untuk kawan-kawan buruh dan juga masyarakat yang lain, ini menjadi evaluasi penting juga. Jadi kita harus melakukan gaya hidup atau pola hidup yang sehat, dan juga kepada pemerintah juga harus melakukan evaluasi proteksi terhadap sistem kesehatan secara nasional. Dalam situasi COVID-19 ini banyak yang mengeluhkan, baik dari masyarakat dan juga dari pegawai atau pemerintah sendiri, yang banyak informasi yang simpang siur, sehingga dari masyarakat banyak terjadi kepanikan, keresahan akibat dari keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan dari pemangku kebijakan atau dari pemerintah sendiri. Baik, benar, tadi sudah disebutkan ada krisis kesehatan, krisis ekonomi, artinya negara harus segera mengevaluasi. Lalu evaluasi seperti apa? Ya, mengevaluasi secara menyeluruh ya. Kalau di beberapa negara di ASEAN misalnya, mereka berhasil mengantisipasi atau menangani penyebaran coronavirus ini minimal gitu ya. Artinya di negara kita, di Indonesia, harusnya juga bisa, dari mulai kesehatan, pendidikan, dan juga di sektor-sektor yang lain secara umum. Apakah artinya negara harus segera memberikan statement untuk menyelesaikan pandemi ini?
pendapat saya dalam waktu yang dekat ini, mungkin setelah Lebaran, pemerintah ini harus fokus, harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagaimana caranya mengakhiri krisis pandemi COVID ini? Sekali lagi kami mendesak kepada pemerintah Indonesia agar fokus menangani COVID-19 ini, agar kehidupan masyarakat kita kembali normal seperti biasa, karena memang sudah banyak memakan korban, banyak kaum buruh yang dirumahkan, diliburkan, di PHK, masyarakat di pedesaan juga mengalami kesulitan yang sama seperti kawan-kawan buruh. Artinya pemerintah harus segera fokus untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Kapan tepatnya nih, Jen? Ya, kalau dari kami sih pasca Lebaran ini harus ada upaya yang serius dari pemerintah kita. Bulan Mei atau paling lama bulan Juni ini kehidupan di masyarakat harus kembali normal seperti sedia kala. Kepada kawan-kawan anggota KASBI dan juga kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia, dalam situasi sulit ini terkait dengan pandemi COVID-19, kami berharap kawan-kawan bisa menjaga kesehatan, pola hidup sehat, agar kita bisa melanjutkan perjuangan di kemudian hari. Kepada kawan-kawan buruh yang terkena dampak dari COVID-19 ini, yang ter-PHK, yang dirumahkan atau yang diliburkan, kita akan bersama-sama untuk berjuang agar hak kawan-kawan semua bisa dipenuhi, dan juga mudah-mudahan tidak ada lagi PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan alasan COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, jaga kesehatan. Salam muda berani militan. KASBI.